orang yang punya restoran ini. Oh iya. Buka baru, Mas bikin liputan dong di restoran aku. Jadi kayak gitu, aku bilang aku udah deal-dealan gitu sama dia gitu. Tapi Mbak rata-rata, ya. Pokoknya hampir 1 jutaan. Ah, Ya hampir mau 1 jutaan. hampir ya, hampirnya agak jauh. Nah, setelah itu gue lihat likersnya sedikit. Hmm. Oke, Gino. Argionino. Gua bingung manggil sama dia tuh. Udah awalnya udah ada ya? Iya, panggil dia Gino mulu, gua Nino panggil dia. aja. Nino. Ya, Nino aja. Nino aja. Jadi namanya Nino aja. Nino ya. Nino. Ini udah dipencet. Udah. Udah. Emang apa yang kepalanya mau dipencet? Nino. Oke, udah lama nggak ketemu, no? Gimana Benar, kabarnya? udah lama. Deh. Terakhir kita di mana sih? MTM. Weh, kemana lu? Cabut. Ya MTM ya. MTM ya yang di Suami. Bogor. Ya suami pengganti. Suami Bukan. Judulnya di Verona itu terpaksa menikahi tuan muda. TMTM ya itu ya. Terpaksa menikahi tuan muda. Asik. Jadi mana jadi siapa kemarin di sana? Gua jadi Mas Nanang. Mas Mas Nanang. Nanang, ya. Oke, terakhir kita pernah konten di sana itu di akun gue yang lama. Akun yang lama itu tentang kita bahas syuting terus. Mungkin yang belum tahu, nah Nino ini gue udah tahu ya. Gue tanya lagi sama dia. Nino ini asli dari Bandung. Datang ke Jakarta tahun 2017 kali ya. 2017 berarti sebelum dia ini udah nongol duluan gitu ya. Anak baru. Nongol dulu. Oke, Nino, kemana aja nih? Emang nggak kelihatan. Udah berapa tahun nggak ketemu nih? Ya, Kan di COVID, gara-gara COVID ya. Kita COVID udah nggak ketemu langsung kan? Enggak. Ketemu langsung. Terakhir komunikasi ini di Instagram, kalau nggak salah. Instagram atau WA itu. Gue nanya masalah video atau apa tuh? Video. Iya, masalah ya? kita yang lagi up ya kan. Ya, nah itu. Oke. Nino, selama nggak ketemu nih kemana nih? Sama nggak ketemu ya biasa kegiatan kayak gitu aja. Syuting alhamdulillah. Terakhir syuting apa kemarin? Terakhir syuting itu ada MNC juga. Aku jadi lupa peran namanya, orang anak kampung soalnya. Ada namanya lupa. Yang terakhir ada juga kita pernah ketemu yang Manusia Harimau ya? Manusia Harimau kan? Manusia Harimau pernah. Di Jakarta Pusat, di PIK ya? Iya. Itu apa sih? Judul apa itu? Iya, itu Manusia Harimau. Manusia Harimau. 7 manusia hari. Bukan, itu FTV juga. Harimau terakhir. Itu terakhir ketemu di situ tuh. Ada Error ya. Error udah lama sih soalnya. Ini kesibukan apa, no? Selain syuting? Kesibukan alhamdulillah syuting masih. Terus sekarang tuh lagi seneng nyanyi aja sih. Lagu gimana? Lagu kan bikin lagu kan kemarin kan? Ya alhamdulillah kan bikin lagu satu udah ada. Udah ada. Kan? Udah naik berapa sih? Apanya? Cuannya. Jangan ditanya, bro. Nah, karena kan kalau udah tahu ngobrol tentang syuting, ya udah tahu dia syuting udah lama sih. Iya. Yang barengan sama saya dulu kan sering ketemu. MKM nih, aduh jadi bos, jadi pacarnya si pemain. Ya udah banyak nih judul-judul. Terus selama ini berarti masih bikin lagu nih? Kalau bikin enggak sih, sekarang lebih ke ngedalemin lagi nyanyinya gitu. Tapi ada off air juga? Off air ya kadang-kadang ada. Iya. Lu kalau mau, kayak dia tuh kan bikin panggung tuh kan TikTok ada. Live aja di TikTok tuh lumayan loh. Live di TikTok, iya sih lumayan. Kerja sama dia tuh, sama yang tadi tuh kita tamu. Tapi selain itu, berarti sekarang lagi sibuk-sibuk buat bikin lagu, terus konten juga masih ikut. Kalau konten aku jarang. Bareng sama dia nggak ikut juga sama Cimansa? Kadang-kadang. Kalau misalnya dia lagi butuh peran tambahan nih, akunya lagi kosong ya udah aku masuk gitu. Tapi kalau lebih utamakan berarti memang benar-benar di lagu. Syuting. Lebih utama pertama syuting. Yang kedua memang aku lagi ngedipin si suara aku. Kenapa suaranya? Suaranya kenapa? Apa sedikit ngebahas? Enggak, kalau yang kemarin kan suara aku alirannya agak lebih ke apa tuh namanya? Agak lebih ke demasif ya. Emang ya? Agak mirip ya? Iya, agak lebih ke udah lama demasif. sih yang denger lagunya lagi. Lagu pertama agak lebih ke judulnya apa demasif. sih kemarin lagunya? Close. Close. Yugo DNA.
Itu bareng sama siapa? Bikin Bareng Mas Yugo DNA, terus Mas manajemen dia ya? ya di manajerin sama dia, ya udah itu enak kok Mas Yugo. Cuma sekarang yang lebih aku bentuk itu sekarang lebih ke suara cakrakan sih, mirip-mirip ke arah Biar cakrakan. serak basah ya. Terus, Jangan cara becek ya. serak-serak banjir kayaknya ya kan Depok ya, bener nggak sih? Buset. Tapi tinggal di Depok masih kan? Masih, Kayak dia berani ngomong Depok karena tinggal Depok dia. Tapi berapa? selama menghilang itu masih benar-benar pure syuting atau benar-benar emang tetap di rumah aja buat nyari lagu atau apa? Kalau bikin sih enggak ya, cuma memang pure syuting. Kalau nggak ada syutingan ya nungguin gitu kan. Kalau nggak ada ya olahraga, tidur, makan, Berak. berak. Ini konten apa ini? Enggak, soalnya kalau dibahas syuting udah banyak gue bahas. Kalau tanya gue masalah itu lagu, ini lagu nih, ini gue mau nanya lagu nih. Udah ada lagu baru? Lagu baru belum sih. Kenapa belum bikin? Belum bikin apa masih proses? Enggak, jadi gini ceritanya. Galau. Jadi, bukan. Belum dapat galaunya. Enggak dapat galaunya. Terus? Aku sudah mau dapat ya lagu 1 apa 2 gitu di satu kafe, ya kan. Jadi aku ketemu sama si abang. Pokoknya aku manggilnya tuh kafe underground karena kafenya tuh hitam semuanya. Terus di sana banyak banget anak-anak underground, bukan anak underground sih, anak-anak yang suka musik gitu. Nah, aku udah mau sempet dikasih lagu. Lagunya waktu itu pop. Nah, tadinya si abangnya yang mau bawain lagu itu. Tapi waktu pas kenal sama aku, ya udah Nino, kamu vokalisnya aja lah. Kok gue gitu kan. Akhirnya dapatlah itu lagu. Waktu pas mau tinggal tunggu tanggalnya, kita lose kontak. Oh, hilang nggak ada kabar. Padahal Pasti ketemuin di situ lagi nggak? Nah, itu kafenya udah tutup gitu. Jadi sayang banget. Berarti belum rezeki lah ya. Belum rezeki. Tapi nggak ada rencana mau bikin ciptain sendiri lagunya atau gimana? Kayaknya nggak ada deh, ngedipin yang sekarang aja. Tapi memang lebih fokus ke sinetron. Iya. Terakhir kemana syuting? Terakhir syuting aku di Takdir Cinta Yang Kupilih. Oh, bareng juga. Kapan? Tapi aku episode awal. Aku Ketemu episode awal terus nggak lama, cuma berapa episode gitu. Aku sih lumayan sih, dia main sih di sinema itu. Ya alhamdulillah ketabung sampai pulang kampung, terus ya beberapa yang kebeli, terus ada beberapa yang ditabung lah gitu. Alhamdulillah ya. Syukur banget itu. Ya total hampir 100-an lah. Hampir 100-an. Lumayan lah. Lumayan Tapi, lah ya. nah disitulah yang lebih banyak kenal orang. Tapi kenapa followers saya belum naik? Ini followers Instagram. Kenapa jadi curhat ini? Iya, ya itu penting. Iya gitu. Karena itu buat endorse. Iya. Ya udahlah beli aja lo. Susah. Gue kayak nggak dapat kayak yang sebelah beli kan. Jangan ya. Tapi kayak di Instagram segala macam, sosial media masih main. Aku kalau sosial media nggak terlalu sih. Kenapa? Sempet kayak gini, beberapa video lagi naik-naiknya nih, tiba-tiba di take down, ya kan, jadi kesel. Orang lagi, terus ibu-ibu, bapak-bapak tuh lagi naik nih. Ibu-ibu, bapak-bapak siapa yang punya anak? Terus mau ke situ ya bro. Terus, nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini lagi pada naik banget nih TikTok aku. Tiba-tiba take down tuh mereka jadi kayak ya kok udah nggak ada lanjutannya. Kok bisa ke take down? Kenapa? Ya salah, tahu sendiri. Nah, penyebabnya ini. Iya ya, ya gitulah. Tapi Instagram? Kalau Instagram aku jarang sih. Kenapa? Sebenarnya aku manusia yang jarang update status. Karena Instagram itu penting tau. Karena Instagram itu yang membuat naik kita juga, terus nama kita. Ya minimal 10.000 itu harus dapat. Iya. Minimal ya. Itu susah banget, saya juga belum dapat. Naik turun terus. Benar. Ya dunia entertainment itu kadang ya susah gampang. Benar. Ya susah gampang. Tapi kalau Instagram sama TikTok endorse, walaupun viewersnya atau followers aku nggak banyak, tapi ada aja sih. Karena memang mereka itu mengendorse itu dari yang benar-benar kenal. For example kayak aku kenal sama orang yang punya restoran ini, buka baru, Mas bikin liputan dong di restoran aku. Jadi
kayak gitu. Aku bilang, aku udah deal-dealan gitu sama dia gitu. Tapi Mbak, follower saya cuma segini. Kalau Mbak mau silahkan, kalau misalnya enggak nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, yang penting Mas Nino yang bikin videonya gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa apa tuh namanya? Beberapa aku sudah selesai Bikin. bikin gitu. Terus aku upload di WA sama di status Instagram. Teman-temanku itu banyak yang Nyamperin. nyamperin ke Nongkrong restoran lah ke situ. tersebut. Betul. Iya. Sampai sekarang buka 3 cabang. Wih, keren. Berarti ada manfaatnya dong. Ya, alhamdulillah lah. Intinya sih kalau aku membantu aja. No, kita kalau bahas, lu kan udah sering, kita Iya. pernah beberapa kali aku bahas tentang syuting dan segala macam. Hmm. Kalau kita bahas nih beda dari tema yang lain ya. Oke. Tadi gue bahas sama Mansa tentang dia, karena gue belum pernah nih ngebahas dia. Nah, Asal jangan jurang ya. enggak, ini gak curang. Jurang. Ini gue bahasannya tentang, memang gak jauh dari syuting. Oke. Lu menurut lu, Hmm. tentang anak ekstras yang baru. Ini gue jujur, gue dari hati gue masih ada dongkol karena lihat-lihat anak ekstras yang baru. Gue bukan yang gak suka, tapi dengan sikapnya yang kadang buruk. Ya kita nggak melihat itu juga, kadang ada juga oknum kru yang juga yang memang buruk. Buruk. Nah, Ya. menurut lu gimana nih menanggapi mereka seperti itu? Anak ekstras yang gimana dulu? Yang kayak terlalu yang merasa pertama, bintang. merasa gitu. bintang, terus ada sedikit sombong. Padahal di mana titik itu mungkin oke, di saat itu mungkin lu lagi jadi pemainnya, dia jadi ekstras, tapi dia merasa dia yang talentnya. Oh. Tapi di saat itu lu mungkin lagi nongkrong karena lu ada kenalan sama si A, si B. Oh, Jadi iya, kan iya, ngerti, karena, ngerti, karena kita kan udah lingkupnya di situ terus nih. Ngerti. Ya kita kan pemain gitu. Ketika ngobrol itu dia merasa artis gini. Menurut lu gimana tanggapan lu mereka begitu? Kalau tanggapan gua ya, karena gua sejujur-jujur banget nih ya, karena gua itu berawal dari nol banget, dari anak ekstras juga, anak ekstras, terus dapat dialog, terus dapat peran, dapat main talent, jadi Dapat duit. terus dapat duit mah alhamdulillah selalu ya, alhamdulillah. Jadi gua kalau misalnya ngelihat ada anak ekstras yang sebenarnya nggak ekstras nggak talent, yang namanya sombong tuh pasti ada aja, ya. Pasti Benar ada, nggak? ya. Tapi ini yang gue maksud gue kan Kalau kebanyakan. lebih ke situ ya. Ya, karena kan lebih banyak kan ke sana nih. Nah, Kan terjadinya sering tuh. kemungkinan yang gua merasa itu gini ya, sedih aja sih karena berarti dia belum mengerti, ya kan? Iya. Belum mengerti posisi, belum mengerti Talent tuh apa? betul, Bisa jadi kan? betul. Gue itu talent bukan. Nah. Bisa dia ngerasa talent tapi ternyata bukan. Betul. Nah, begitu. Jadi memang mungkin karena dia memang anak baru, jadi dia mikirnya dia udah berada di level yang ini Iya. gitu. Sedangkan dia baru ada di sini. Iya, salah menyikapi lah, menyikapi situasi dan menyikapi job yang dia dapat. Iya. Dan juga mungkin memang bisa jadi ya, itu memang sikapnya dia. Maksudnya sikapnya dia, for example kayak gini. Mungkin dia notabene sudah dari kalangan orang kaya gitu. Jadi begitu dia dapat pekerjaan di dunia entertainment syuting yang Kecil, dia gajinya nggak seberapa, tapi dia egonya sudah tinggi gitu. tapi lu percaya nggak Ah. dunia entertainment itu sebenarnya kan banyak artis-artis yang udah terkenal pun nggak kaya, Mhm. banyak kan? Mhm. Nah, tapi kenapa orang melihat artis itu semuanya kaya? Yang dipandang dia apa coba? Kenapa orang ngelihat semua artis itu kayak, karena Iya. kalau orang awam yang nggak tahu dengan dunia keartisan seperti ini, mereka berpikir kalau misalnya kita sudah, maaf kata ya, kita sudah di-call jadi pemain, Iya. itu bayarannya di atas rata-rata. Ya, rata-rata tuh rata segini lah. Nah, Rata segini lah. tapi ternyata kan realitanya bayaran itu naik turun, Iya. tergantung project yang dipegang, ya Iya. kan? Tergantung Dan juga tergantung bagian Iya. yang kita pegang, gitu. bagian dapat perannya juga tuh. Betul. Kalau peran kita panjang, walaupun kita jadi seorang pemain, contohnya suster deh. Ada kan suster memang cuma harian, ada yang susternya continue. Iya, continue. Jadi setiap hari tuh. Nah itu budgetnya mungkin bisa lebih dari yang dia dapat yang dikit itu. Gitu. Tapi kalau lu ngelihat dunia entertainment ini kejam gak sih? Dibilang kalau gue udah tahu dalam-dalamnya ya, Ya jujur aja kalau gue Iya. sendiri kejam.
Iya. Kalau gue sendiri kejam karena bukan menyikut tapi dalam segi apa ya? Segi seni itu hilang karena melihat bukan acting tapi followers. Paham nggak? Oh, untuk yang sekarang ya, Ya, dunia sekarang. jadi Ya. acting yang pemain-pemain yang udah bisa, yang udah karakter pemain-pemain yang udah sering main, Iya. itu udah jarang dipakai karena bisa jadi followersnya dia rendah, jadi lebih menang pendatang baru yang followersnya lebih tinggi. Betul. Padahal actingnya masih Biasa jauh. saja. Betul. Nah, itu yang sekarang terlihat yang Iya. di kenyataannya. Benar, karena gini, sekarang kita nggak munah ya. Kita di sini bermain tentang sebuah media, Iya. ya kan. Nah, ini di sini TV itu dengan dia meng-hire orang-orang yang punya followers tinggi, berharap agar orang-orang tuh banyak yang menonton. Iya, karena ratingnya di situ. Mereka berpikirnya seperti itu, berharap mereka itu banyak yang nonton. Tapi jangan salah loh. Ini aku ngomong jahat-jahat ya. Ya nggak apa-apa. Aku ngomong jahat-jahat. Karena gue udah kenyataan. Kenyataannya orang yang followersnya tinggi itu belum tentu dia itu followersnya asli. Iya. Nah, karena banyak followers berbayar ya. Ya banyak. Karena gue ini apa ya? Ada seorang X ya kan. Ada seorang X. Tapi centang biru nggak? Kayaknya, tapi terkenal. Nah, aku lihat followersnya di atas rata-rata. Ya. Pokoknya hampir 1 jutaan. Ya hampir mau 1 jutaan. Hampir ya, hampirnya agak jauh. Nah, setelah itu gue lihat likersnya sedikit. Nah, otomatis kalau misalnya followers lu banyak, likers lu dikit, udah lu nggak pikirin. Murni kan? Nah, lu pikirin sendiri deh, gitu intinya. Makanya kenapa gue selalu bilang ya sama orang yang mau mengendorse gue, followers gue cuma segini. Di aplikasi sebelah juga cuma segini. Anda mau nggak gitu? Karena followers gue murni gitu. Kalau lu pengen yang followersnya up tapi nggak nge-upin produk lu, buat apa? Terkadang gitu ya, benar nggak? Balik lagi ke yang tadi. Jadi si TV dan media lainnya berharap kalau misalnya mereka meng-hire orang yang punya followers banyak, berharap ditonton. Karena itu target mereka, ya kan? Cuma kalau kita yang merasa kita mengaku seni, sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Betul. Ya kan? Karena percuma saat lu menghasilkan karya, tapi karya lu tuh nggak maksimal, tuh rasanya aneh, bener nggak sih? Tapi memang mereka tetap aja dipakai buat rating, karena buat naikin ratingnya dia biar stabil. Ya itu makanya kenapa kekalahannya itu orang-orang pemain sinetron atau pemain film yang udah lama yang tergeser yang udah terjadi pun banyak loh. Bukan kita yang baru-baru ini, jujur yang puluhan tahun itu followersnya saya lihat itu di atas kita malah. Tapi itu pun udah hilang karena contoh yang kemarin, ingat gak anak pemain Indosiar yang nikah menjual pentolan? Oh iya. Siapa namanya? Tahu. Nah itu kan dia aja udah pemain atas kita gitu loh. Masih udah mati kata udah sering jadi PU. Kita PPU-nya dia PU-nya, kita Sporting. Nah dia bahkan masih di PU. Tapi itu pun dia masih kurang kan sampai dia jualan segala macam. Kan itu resiko dunia artis itu. Berarti nggak ngelihat itu, saya bilang mereka nggak ngelihat segi apa ya? Mereka kualitasnya dia. Sedangkan dia dari kecil kan main kan. Betul. Yang makanya gue saat ini berpikir kayaknya memang harus gue nih punya karya sendiri. Makanya kenapa gue bercita-cita benar dari awal juga, kayaknya gue harus bikin film. Nah saat ini gue ada pernah kerjasama sama beberapa platform. Dia udah nawarin ke gue, mau nggak kerjasama platform kayak video kayak gitu, tapi bukan video, tapi kayak di apa? Platform lumayan lah ya. Lumayan. Terus itu modal kecil, ambil keuntungannya yang bisa buat kita nabung lah duitnya. Lu bayangkan aja, lu kan pernah di Indosiar, contoh kita terbuka di MKF. Lu dapat apa, dibayar harian kan ada, dibayar SP juga ada. Kalau dihitung-hitung mana lebih gede? SP kan? Iya. Tapi keluarnya kapan? Agak lama ya. Nah, padahal
kalau dihitung keluar sekali cepat di SP dan selesai itu syuting besok keluar, ketabung nggak? Ketabung, dia pun nggak akan jual pentolan, betul? Iya, betul. Karena keluarnya lama, itulah yang bikin pemutaran duitnya itu yang lama. Nah, Padahal itu gede itu. dan juga banyak tergeser oleh yang baru. Iya. Ya kan? Dia bilang sendiri, saya kalah followers kata dia. Iya. Dia bilang sendiri di apa? Di YouTube-nya sebelah itu ngomong, YouTube-nya si siapa itu hostnya di Trans 7 itu ngomong, ya saya kalah followers. Iya. Kalah followers. Padahal dia pemain lama. Iya, betul. Nah, makanya itu banyak artis-artis yang zaman sekarang. Saya sendiri pun sama. Karena Tergeser. tergeser karena syuting ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Tapi saya bersyukur ketika saya syuting, saya sudah nge-up duit saya ketika saya nabung. Iya. Nah, jadi saya nggak syuting pun saya masih ada gitu. Jadi masih ada bisnis yang harus saya kerjakan. Saat ini pun saya buka bisnis usaha. Betul. Intinya sih begini. Agak freak ya kalau misalnya bilang rezeki udah ada yang ngatur. Tapi Betul. memang begitu kenyataannya. For example kayak gini. Gue dapet nih duit sekian juta, ya kan? Gue dapet duit sekian juta. Tapi bulan-bulan kedepannya, job gue agak mandek. Nah sebenarnya mah, lu mau kerja kantor, mau kerja apa, itu tuh balance semuanya, Ya, sama. gitu. Iya. Itu dia. Cuma pemenangnya kerja kantor dan tiap bulan ada pasti. Betul. Kalau kerja kita tiba-tiba kaget, kita Ya. dapat berapa juta, terus tiba-tiba besokannya Nol. Itu kadang 3 bulan, 2 Gitu. bulan, sebulan. Saya pernah nganggur itu hampir 2 bulan, pernah nganggur nggak syuting sama sekali. kamu 2 Memang- bulan. Saya 2 tahun bagaimana ini? Jadi syuting memang ada, jujur ada. Saya nggak munafik, syuting ada, tapi budget nggak masuk. Jadi kenapa? Kita kan suka memilah dan memilih juga Iya. dong. Ini budget, ini contoh. Ini kasih tahu kepada teman-teman semuanya. Kalau ngestras, ini saya jujur ya, untuk ngestras sebagai figuran setiap hari pun ada. Iya. Ini saya kalau jujur ya, Iya. setiap hari pun ada. Tapi kalau buat peran-peran penting, yang buat si pemeran si A atau ada namanya, terus ada walaupun itu sebagai sahabat pemain atau temannya pemain atau apa penggoda laki Maya kayak gitu itu siap itu mungkin dapat dihitung seminggu itu bisa berapa kali doang gitu. Iya. Nah mungkin teman pemain continuity bisanya cuma tahan 2 minggu atau sebulan selesai itu udah kosong gitu. Iya. Jadi nggak sesama kayak ngestras. Kalau ngestras jujur ya setiap hari pun kalian mau syuting itu pasti ada. Tuh. Nah, kalau ini mah pendapat gue ya. Kita saling sharing aja. Jadi sekarang itu dunia televisi mulai banyak dikurang-kurangin untuk sinetron dan FTV dan lain sebagainya ya. Nggak kayak dulu rame banget. Nah, otomatis di situ kalau gua sendiri, gua harus bisa menyamakan dengan kondisi yang ada sekarang. Iya. Gitu. Begitu gue lagi dapat peran yang bagus, ya udah gue sikat. Tapi kalau semisalnya pada saat itu gue kosong, terus ada tawaran, tapi perannya nggak terlalu bagus, gitu kan. Misalnya peran bantu ecek-ecek lah ya. Selama itu apa ya? Selama itu gua bisa jalan dan juga ada lebih buat saku gua ambil gitu. Kenapa gua seperti itu? Ini terserah ya, lu mau cut atau enggak. Ya nggak apa-apa. Itu Nah. itu karena begini, kita melihat kenyataan, situasi dan kondisi. Kalau ini makanya semakin tekanan itu kita dapat, tapi ada yang menahan tekanan itu untuk biar jangan terlalu menekan. Kita mau nggak mau kita harus ambil. Iya. Nggak masuk gue. Jadi kalau kita nggak ambil itu budget, walaupun misalnya taruhlah kita hitungannya 1 juta misalnya, yang tadi mahal budget kita 5 juta misalnya, tahunya di sini cuma dapat 1 juta. Mau nggak mau ambil dong daripada kosong gitu loh. Iya, betul. Nah, mau nggak mau walaupun itu cuma 1 scene gitu. Ya bagi saya juga tetap gitu. Tetapi kalau situasinya budgetnya cuma di bawah itu lagi, udah enggak gitu. Iya. Nggak sesuai gitu. Jarak terus lagi ongkos segala macam. Ya enggak ambil gitu. Nah, itu kenapa saya bisa bilang kayak gitu ya. Karena gini. Saya sempat ketemu dengan satu orang di sebuah lokasi. Saya itu perannya lagi peran nggak bagus, nggak cek peran mini-mini lah ya. Jadi di lokasi itu kita ngobrol sama orang ini juga sama perannya peran mini-mini.
Terus gue tanya, wah ibu udah dari kapan? Gue bilang gitu kan. Oh saya mah udah dari tahun segini gini gini. Ternyata yang saya ajak ngobrol, dia ini adalah pemeran di judul sebelah. Nah, aku bilang, Bu, emang ibu enggak, ini kan peran mini-mini ya Bu, gue bilang gitu. Mungkin udah bukan budget ibu lagi. Emang ibu nggak kangen tah peran yang panjang? Aku bilang gitu. Dia jawabnya apa? Mas, kalau kita ngarepin peran yang besar terus, itu kita nggak bakalan bisa bertahan. Maksudnya Iya. nggak bakalan bisa bertahan adalah hidup itu naik turun, peran itu juga naik turun. Ibu ini bilang, yang penting saya sih happy-happy aja sama teman-teman. Sebenarnya saya juga kalau tidak syuting pun keluarga mampu gitu. Jadi kalau ada yang kayak gini, kalau teman-teman lagi syuting, saya mau ikut buat reunian aja Oh. gitu. Ya ada begitu. Saya Nah, juga hampir hampir juga begitu sih. Cuman kalau posisinya benar itu cocok ya, itu tadi saya bilang untuk ongkos, untuk pegangan, untuk tabung sedikit banyak pun ada gitu ya, udah ya, saya ambil. Tapi ini yang selalu saya herankan, kenapa anak zaman sekarang itu baru merasa sedikit masuk TV udah merasa artis banget, itu yang ya, selalu terjadi kan. ya. Tapi lu selama ini no Mm. berkecimpung di dunia syuting, ada merasa bosen nggak sih, atau ada merasa gua kayaknya harus berpindah ke tempat lain deh atau gimana? Ada nggak sih? Kalau goncangan dari luar sih banyak ya. Banyak. Maksudnya goncangan dari luar itu kayak, udahlah lu kerja aja, lu gini aja gitu. Nah, berhubung aku sudah pernah di dunia kerja dan aku sudah menekatkan syuting ini adalah kerjaan aku gitu. Jadi eh, balik lagi, aku nggak pernah ngerasa bete sih. Buat happy aja ya. Happy aja. Begitu gini, kalau misalnya bete, jenuh, setiap pekerjaan itu pasti ada. Iya. Ya. Cuma aku selalu balik lagi. Aku selalu balik lagi, ini adalah pekerjaan yang gua pilih. Iya. Jadi mau bete, mau jenuh, mau gimana pun ya udah nikmatin gitu. Oke. Tapi untuk ke depan lu gimana, no? Kedepannya cita-cita lu yang belum kesampaian nih, yang lu pengenin apa, no? Yang belum gue sampein banyak sih yang belum sampai. Ini durasi nggak bakalan nyampe nih Iya. 1 jam nih. Ya ini kan bicara sekedar bocoran sedikit aja. Mau denger kepinginan gue tuh 1 jam kayak. Ya semua orang pasti punya cita-cita Iya, yang iya. pengen disampaikan. Ya kalau mana tahu Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik buat kita nggak tahu. Gua aja kadang suka berpikir gini, gue udah berusaha di dunia entertainment, gue udah berusaha untuk apa yang gue bisa mampu. Mungkin Tuhan itu ngasih ke jalan saat ini ke gue, ya berarti gue harus ngikutin aja dulu gitu. Iya, iya. Tapi ada di titik dimana gue harus balik lagi di tempat ini gitu. Iya. Karena kayaknya memang gue tuh punya karya, ya gue punya seni, gue punya kepengenan begini. Kalau memang Tuhan itu mungkin bener dia udah nggak boleh ngasih lagi, ya udah gue mundur ke belakang gitu. Iya. Tapi untuk saat ini kayaknya gue dikasih jalan untuk begini dulu gitu. Iya. Gitu aja sih kalau gue. Sebenarnya gini, manusia itu kan makhluk yang punya akal dan terus berpikir. Ketika lu mendapatkan pekerjaan walaupun itu bukan di bidang lu, kalau lu merasa nyaman jalani. Iya. Tapi gua tahu lu kan anak seni ya. Pasti bakalan balik lagi. Ya, ya kan. Sampai saat ini masih. Sampai saat ini Contoh juga nih masih. bikin. Iya. Itu makan celuang waktu kosong ya gue bikin konten gitu. Iya. Begitu sih. Jadi menurut gue nggak apa-apa lu sekarang mau berhenti dulu, tapi satu waktu juga lu tuh orang seni, lu bakalan balik lagi ke seni. Gitu. Oke lah, no. Thank you buat hari Oke. ini. Ya. Jadi nggak mau dengerin cita-cita gue Pokoknya nih. panjang, gue susah mau dengernya. Tadi dia mau gue suruh ngomong ya nggak bisa ngomong, ya udah. Thank you ya hari ini. No. Oke. Itu ya, kita kan pembahasan tentang syuting kita tadi kan. Jadi udah tau lah. Jadi Oke. solusinya yang terbaik adalah legowo. Legowo. Ketika lu dapat ilmu, tolong diserap baik-baik Ya. dan jangan meninggi. Semakin padi berisi ya semakin menunduk. Menunduk, Semakin betul. banyak ilmu, semakin sharing pada teman-teman, saling cari cari ilmu banyak-banyaknya, Betul. tapi jangan sombong, jauhkan dari sifat sombong. Betul. Yang terutama
star syndrome itu, nah itu yang bahaya Iya. tuh, hati-hati itu yang star Ja- syndrome. Gini, jangan star syndrome. Takutnya ketika lu star syndrome, orang yang lu hadapi lebih star daripada lu. Nah, Ya, itu benar. celaka lu, benar nggak? Benar. Iya benar. Oke, Nek, thank you, Nek. Ya bro, Yo, sip. Assalamualaikum warahmatullahi Sukses terus. wabarakatuh.